pagi adik-adik. Terima kasih banyak karena adik-adik telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan singkat dengan saya pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Silvestra Hasia, biasa dipanggil Efra. Saya salah satu mahasiswa dari Unika Santo Paulus Ruteng, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Baik, sebelum memulai kegiatan, saya terlebih dahulu membagikan lembar kuesioner kepada adik-adik untuk mengecek pengetahuan adik-adik tentang materi saya, yaitu gangguan menstruasi pada remaja. Baik adik-adik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja menjelaskan materinya. Yang pertama, menarche merupakan menstruasi pertama yang biasa terjadi dalam rentan usia 10-16 tahun atau pada awal remaja di tengah masa pubertas sebelum memasuki masa reproduksi. Yang kedua, menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina yang terjadi sebagai dampak dari siklus bulanan. Siklus yang menjadi bagian dari proses reproduksi wanita. Dalam persiapan kehamilan ini berlangsung secara alami. Baik, yang ketiga, siklus menstruasi yang normal yakni rata-rata selama 21-35 hari. Gejala menjelang menstruasi terjadi hampir seluruh tubuh. Antara lain adanya rasa nyeri di payudara, sakit pinggang, pegal linu, perasaan seperti kembung, muncul jerawat, lebih sensitif, mudah marah atau emosional, dan kadang timbul perasaan mudah marah. Yang kelima, gangguan menstruasi pada perempuan atau pada adik-adik semua dapat berasal dari gangguan ketidakseimbangan hormonal yang biasa lebih atau sedikit, dan permasalahan pada struktur organ reproduksi, adanya infeksi. Yang keenam, gejala pre-menstruasi sindrom atau PMS biasanya meliputi tingkah laku seperti kegelisahan, depresi, sensitif, lekas marah, gangguan tidur, kelelahan, lemah, mengidam makanan, dan kadang terjadi perubahan suasana hati yang cepat. Baik, yang ketujuh, cara mengatasi PMS adalah mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, dan biji-bijian, olahraga setidaknya 30 menit per hari, istirahat yang cukup, hindari mengkonsumsi garam yang banyak, kafein dan alkohol secara berlebihan, mengkompres area perut pada punggung dengan air hangat, mandi dengan air hangat, dan minum obat peredam nyeri seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang kedelapan, tidak menjaga kebersihan saat menstruasi dapat menyebabkan seorang mudah terkena infeksi kelamin. Yang kesembilan, dysmenorrhea adalah nyeri selama masa menstruasi ditandai dengan rasa kram di bagian bawah perut. Yang 10, cara mengatasi dysmenorrhea adalah kompres menggunakan air hangat yang disimpan di dalam botol, minum air hangat dan minum air putih minimal 8 gelas sehari. Mandi dengan air hangat, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur. Yang ke-11, menorgia adalah darah keluar secara berlebihan. Menstruasi ini terjadi 5-7 hari. Baik adik-adik, yang ke-12, cara mengatasi menorgia adalah minum banyak air putih 8 gelas per hari, minum suplemen zat besi, dan konsumsi vitamin C. Yang ke-13, amenorrhea adalah titik menstruasi berturut-turut selama 3 bulan. Cara mengatasinya adik-adik adalah dengan mengunjungi dokter atau melakukan pemeriksaan. Yang ke-14, hipomenorrhea adalah pendarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal, yaitu lebih dari 8 hari. Cara mengatasinya adik-adik yaitu dengan mengganti pembalut kurang lebih 5-6 kali per hari. 15, oligomenorrhea adalah siklus menstruasi yang berlangsung lebih dari 35 hari. Yang ke-16, tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, tanda dan gejala lebih dari 35 hari tanpa menstruasi.
Yang kedua, siklus haidnya tidak teratur. Yang ketiga, periode menstruasi yang lebih ringan dari biasanya. 17. Pencegahannya yaitu yang pertama, membatasi makanan yang tinggi gula untuk menurunkan dan mencegah peningkatan kadar gula darah. Yang kedua, adik-adik menjaga berat badan ideal dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, serta rutin berolahraga dan berkonsultasi ke dokter segera jika mengalami siklus menstruasi tersebut. Yang ke-18, poimenorea adalah kondisi di mana siklus terlalu pendek atau terjadi terlalu sering, yaitu kurang dari 21 hari. Yang terakhir adik-adik, tanda dan gejala seperti keputihan, gatal pada area vagina, hingga sensasi pada nas saat buang air kecil. Cara mengatasinya yaitu menghindari stres dan depresi dan menjalani pola hidup sehat dengan melakukan olahraga secara teratur dan menerapkan makanan yang sehat. Baik adik-adik, itu saja penyuluhan singkat dari saya. Apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Sebelumnya, saya akan membagikan lagi lembar kuesionernya. Apakah adik-adik benar-benar sudah paham atau sudah mengerti penjelasan dari saya? Baik, karena tidak ada, maka kegiatan kita hari ini saya tutup dengan doa. Baik adik-adik, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya karena telah meluangkan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk mendengarkan penyuluhan singkat dari saya. Terima kasih banyak.